Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Kurniawan dengan NIM 240404502035. Perkenalkan, saya dari program studi bimbingan dan konseling. Pada video ini saya akan membahas bagaimana materi-materi sosioantropologi yang telah kita pelajari dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu sosioantropologi tidak hanya relevan di ruang kelas, tapi juga sangat dekat dengan realitas sosial di sekitar kita, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya saat kita melihat sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, tentu ada perbedaan fasilitas dan cara belajar. Itu menunjukkan bahwa kondisi belajar masyarakat sangat memengaruhi sistem pendidikan. Sebaliknya, pendidikan juga berperan membentuk karakter masyarakat. Contohnya, generasi muda yang berpendidikan akan bawa perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungannya. Yang kedua, sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Sekolah bukan cuma untuk belajar ilmu, tapi juga tempat belajar bersosialisasi. Ketika seorang siswa pindah ke sekolah baru, ia akan berusaha menyesuaikan diri dengan teman-teman dan budaya di sekolah tersebut. Ini adalah contoh proses penyesuaian diri yang sangat penting untuk membentuk kepribadian dan kemampuan bersosialisasi anak. Yang ketiga, pendidikan dan peranata sosial. Pendidikan adalah salah satu peranata sosial utama, seperti halnya keluarga dan agama. Di sekolah kita diajarkan nilai, norma, dan peran dalam masyarakat. Misalnya, guru mengajarkan pentingnya menghargai waktu dan tanggung jawab, yang kelak menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan menjadi alat penting untuk naik kelas sosial. Contohnya, seseorang dari keluarga kurang mampu bisa mendapat kehidupan lebih baik jika ia menempuh pendidikan tinggi dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Banyak tokoh sukses yang dulunya hidup sederhana, tapi berkat pendidikan hidup mereka berubah. Yang kelima, pendidikan dan perubahan sosial. Perubahan sosial seringkali dipicu oleh pendidikan, misalnya meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender di sekolah mendorong masyarakat lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam berbagai bidang. Sekolah menjadi tempat awal untuk membentuk pola pikir yang progresif. Yang keenam, pengertian dan ruang lingkup antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan mempelajari hubungan antara budaya dan proses pendidikan. Misalnya, anak-anak dari suku adat tertentu mungkin memiliki cara belajar yang berbeda dari anak-anak di kota. Dengan memahami hal ini, guru bisa menyesuaikan metode mengajarnya agar lebih efektif dan adil bagi semua murid. Yang ketujuh, kebudayaan dan pendidikan dan kebudayaan saling memengaruhi. Di sekolah kita belajar tarian daerah, bahasa daerah, hingga adat istiadat. Ini adalah bentuk pelestarian budaya. Namun saat budaya global juga masuk lewat media sosial, sekolah juga harus jadi benteng untuk mempertahankan budaya lokal. Yang ke-8, pendidikan dan transmisi budaya. Transmisi budaya adalah proses pewarisan nilai dan kebiasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya, ketika guru dan orang tua mengajarkan sopan santun atau bahasa daerah, itu adalah proses transmisi budaya yang terjadi lewat pendidikan formal maupun informal. Yang ke-9, budaya-budaya belajar. Budaya-budaya belajar bisa berbeda-beda. Di negara kita, belajar seringkali dilakukan dengan metode ceramah, tapi sekarang mulai berkembang metode diskusi dan kolaborasi. Di rumah pun ada yang belajarnya sambil mendengarkan musik, ada juga yang harus suasana tenang. Ini menunjukkan bahwa belajar itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya di sekitar kita. Yang ke-10, pendidikan multikultural. Kita hidup di negara yang sangat beragam. Di sekolah kita belajar menerima teman dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Pendidikan multikultural membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang toleran dan menghargai perbedaan. Ini penting agar
kita bisa hidup rukun dalam masyarakat yang majemuk. Jadi kita lihat bahwa pendidikan itu tidak berdiri sendiri, ia terkait erat dengan masyarakat, budaya, dan perubahan sosial. Semoga video ini bisa membuka pikiran kita. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.